Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam saling bergandengan tangan untuk menuju ridhonya Allah, saudara dalam saling mengingatkan dalam hal sabar dan takwa. Alhamdulillah, di malam yang ke-13 Ramadan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kajian kita, untuk menjalankan puasa, juga ibadah-ibadah yang menunjang fadilah-fadilah di bulan Ramadan ini. Sebelum kajian kita mulai, mari kita berkirim surah Fatihah, hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, kepada leluhur kita yang telah memfasilitasi kita, mengajari kita untuk tholabul ilmi, khususon kepada Syekhina Syekhil Akbar Syekh Ahmad Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kan, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa lil mu'minin. Alhamdulillah, kemarin Imam Ghazali mengajak kita untuk membahas tentang toharah, ya, bersuci, tentang pentingnya menjaga kesucian, tentang bersuci dan rahasia-rahasia yang ada dalam bersuci. Sudah kita bahas. Memasuki kajian bab baru, yaitu babul khuruji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Babul khuruji, bab yang menjelaskan tentang keluar dari rumah atau keluar. Fa idza kharajta min manzilika ila masjidika fa'lam annallaha ta'ala huquqan 'alaika yalzamuka ada'uha min dzalik. Ketika kamu keluar dari tempatmu, dari rumahmu, menuju kepada masjidmu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai terdapat beberapa hak-hak Allah yang wajib kepada kamu untuk kamu menjalaninya. Jadi kita itu ketika melangkahkan kaki kita, ini mim masjidika, ke masjidmu lah. Masjid ini kan maknanya luas. Masjid itu tempat sujud. Jadi masjid secara bahasa itu tempat sujud. Jadi ketika kamu telah keluar rumah menuju tempat sujudmu, ini bisa kita maknani yang lebih dalam aja. Jadi kita beribadah, keluar rumah, kita menuju melakukan ibadah apapun yang merupakan apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk sujud kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar masjid yang sifatnya masjid bangunan, tapi apapun kita bisa bersujud di hadapan Allah, kita bisa melakukan sujud, melakukan ibadah. Nah, itu ketika kita keluar dari rumah menuju sarana ibadah kita, menuju medan atau menuju lapangan, menuju kita beribadah kepada Allah, maka ketahuilah bahwa
Allah itu mempunyai hak-hak yang harus kita jalani. Wajib atas kita untuk menjalani hak-hak tersebut. Wajib kita tunaikan hak-hak tersebut. Kita ketika keluar dari tempat kita, itu kita banyak kewajiban yang memang yang harus kita tunaikan. Min dzalika as-sakinatu wal waqaru wa tibaru bi khalqillahi birhim wa fa'ajirhim qala Allah taala ila akhir. Jadi hak-hak itu diantaranya adalah ketika kita tenang atau as-sakinah wal waqar, kita ketenangan, keagungan, ataupun kita mengambil pelajaran, dari makhluk-makhluk Allah, baik itu pelajaran yang bagus ataupun kita pelajaran yang kurang bagus, yang buruk dari makhluk-makhluk Allah, itu kita harus mengambil pelajaran. Jadi ketika kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah, ini kita harus siap-siap. Apa itu? Ketika posisi melangkah terus diam, nah di luar rumah atau apapun kita harus bertafakur, kita harus beriktibar, mengambil pelajaran-pelajaran dari semua makhluknya Allah, baik itu yang bagus, pelajaran bagus, ataupun pelajaran yang kurang bagus. Nah, itu misalnya kita melihat ada makhluk Allah, kita lihat nyamuk misalnya, kita keluar rumah atau kita punya kesadaran atau kita bangun tidur mau keluar, lah kita lihat nyamuk. Nah, ini kita ambil pelajaran dari nyamuk. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari nyamuk misalnya? Oh, ternyata nyamuk ini untuk saya dan yang lain mungkin itu adalah sebuah wabah ataupun penyakit ataupun hama, yang hewan yang merugikan kita, yang menggigit kita, yang mengambil darah kita misalnya. Nah, ini satu sisi nyamuk itu nampak seperti itu, tapi di sisi lain nyamuk itu adalah berkah. Loh, kok bisa? Oh, ternyata nyamuk itu adalah makanannya katak misalnya, kodok. Itu rezekinya kodok. Atau mungkin kita menganggap nyamuk itu sesuatu hal yang merugikan kita, sesama manusia saja, tapi di sisi lain itu adalah jalan rezekinya teman-teman kita yang lain misalnya. Oh, lantaran ada nyamuk, ada orang jualan obat nyamuk misalnya, jadi rezekinya warung. Ada yang jualan autan dan sejenisnya. Oh, ternyata dari nyamuk itu ada rezekinya, misalnya seorang ilmuwan yang meneliti nyamuk, diteliti sehingga bisa membuat formula untuk menanggulangi bahaya nyamuk bagi keberlangsungan kehidupan misalnya. Dari nyamuk saja ada insinyur, ada profesor, ada dokter yang meneliti tentang nyamuk. Dan penelitiannya diakui. Terus kemudian bisa membuat obat-obatan yang ketika ada nyamuk, misalnya nyamuk malaria menggigit orang, itu karena ada obat yang ditemukan oleh dokter atau profesor atau ilmuwan, itu menjadikan rezeki bagi dunia medis misalnya. Atau yang menciptakan obat nyamuk, kemudian menciptakan obat nyamuk, membuat pabrik obat nyamuk, dari nyamuk bisa memperkerjakan ribuan karyawan.
Yang di antara karyawan itu mungkin ada yang menyekolahkan anaknya. Berarti nyamuk juga memberi makan kepada. Jadi lantaran makan, orang bisa makan, bisa kerja, bisa sekolah, bisa mondok, bisa kuliah dan yang lain. Lantaran adanya nyamuk. Mungkin di sisi kita nyamuk itu membahayakan atau serangga atau apa. Tapi di sisi lain, nyamuk itu sebuah keberkahan tersendiri. Coba bayangkan ketika tidak ada nyamuk, terus tidak ada yang beli obat nyamuk, pabriknya bangkrut, berapa karyawan yang kena PHK karena pabriknya tidak mampu menjual produknya. Nah, ini pelajaran yang luar biasa dari nyamuk. Mungkin di mata kita, di sudut pandang kita melihat sesuatu apa itu tidak ada manfaatnya, bahkan merugikan pada kita. Tapi di sisi yang lain ternyata itu adalah berkah tersendiri. Wong ternyata kalau kita mau menganalisa, ketika ada teman kita yang sakit, ada yang sakit kena musibah sakit misalnya, itu ternyata berkah, jadi rezekinya orang yang bekerja di rumah sakit. Ini kita menganalisa seperti ini. Ketika ada yang kesusahan, keluarga kita ada yang meninggal misalnya, kita sekeluarga itu, lingkungan itu bersedih. Tapi di situ juga ada rezeki orang lain. Oh, ternyata ada rezekinya orang yang jualan perangkat kematian. Ini kan kalau kita, makanya pikiran kita itu, sudut pandang pikiran kita itu harus kita perluas. Supaya ketika kita melihat sebuah permasalahan itu jangan terlalu sempit memikirkan sudut pandang kita. Ternyata itu anugerah atau nikmat dari Allah yang luar biasa. Di satu sisi seperti bencana, di satu sisi musibah, di satu sisi adalah berkah. Makanya kalau ketika kita dapat musibah ya kita bersedih sewajarnya, ketika dapat berkah, dapat nikmat, nah itu juga kita menikmati, mensyukurnya dengan sewajarnya. Jangan berlebih-lebihan. Nah, ini satu sisi ketika kita keluar dari rumah itu kita harus bisa mengambil pelajaran dari semua makhluknya Allah. Oh, ternyata ada bakteri yang membahayakan misalnya. Di satu sisi membahayakan, tapi di sisi lain adalah berkah dari Allah untuk orang yang bekerja meneliti bakteri itu, menciptakan vaksin, menciptakan obat supaya bakteri itu tidak misalnya membunuh orang misalnya. Ya kita ngambil pelajaran seperti itu. Qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut, watil bismillahirrahmanirrahim, watil kal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Yang kurang lebih artinya, watil, dan itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia. Dan apakah manusia itu tidak mengangan-angan ataupun tidak paham, dan tidak ada yang manusia yang memikirkan ataupun paham dari amsal-amsal itu tadi, kecuali orang-orang yang berilmu pengetahuan. Nah, makanya ketika kita melihat perumpamaan-perumpamaan, contoh ataupun apa yang itu bisa menjadikan kita memahami, ya itu loh, memahami dan bisa lebih dekat dengan Allah ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan. Kita menggunakan akal kita, bisa menganalisis, bisa memikir, bisa itu. Oh, ternyata segini ya, ada masalah gini, ada
rahasia ini. Oh ternyata dulu ketika kita mau menganalisa ya, dunia yang sedemikian dahsyatnya, teknologi yang sedemikian majunya, ilmu medis yang sedemikian luar biasanya. Tiba-tiba Allah menurunkan pandemi, itu kehidupan di seluruh dunia terasa melambat dan berhenti, ekonomi semuanya. Nah, ini repot. Itu ketika kita oh iya ya, ternyata manusia itu lemah. Yang nampaknya teknologi atau ilmu pengetahuan apapun itu ketika Allah berkehendak seperti ini tidak ada apa-apanya. Orang yang misalnya punya jabatan tinggi, punya uang banyak, punya seorang yang sukses di dunia, ini ketika menghadapi corona itu sama. Terasa seperti dihantui ketakutan-ketakutan yang sama. Ya, malah yang tidak begitu mikirin loh orang-orang yang berada pada level bawah secara ekonomi, ya ini malah enjoy aja. Ya, orang-orang yang itu kan Allah menunjukkan sifat kemaha perkasaannya, kemaha mampuannya Allah untuk mengatur semua kehidupan. Makanya ketika terjadi percontohan atau contoh-contoh perumpamaan itu, yang mampu mengambil pelajaran itu hanya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai ilmu. Makanya perintah Allah, perintah Rasulullah untuk mencari ilmu itu jelas. Fardu, setiap orang wajib mencari ilmu. Supaya apa? Ketika kita melajari sebuah ilmu, meneliti atau bergulat sebuah ilmu, nanti mentok-menjoknya pasti akan ketemu sama Allah. Karena apa? Manusia itu terbatas. Allah zat yang maha tak terbatas. Wa husabasar wa huwa basaraka an nadril ghaflah wasyahwat. Kemudian tunduklah pandangan kamu dari tatapan-tatapan kelalaian, dari melihat dengan penuh kelalaian dan syahwat. Maka pejamkanlah matamu dari melihat perkara-perkara yang bisa membuat lalai kita, juga dari yang bisa membangkitkan syahwat kita. Ini kita seperti memejamkan mata. Jangan malah ketika ada hal yang membuat kita terlalai dari Allah, yang bisa membuat nafsu syahwat kita naik, malah kita lihat dengan semangat. Nah, kita ini kan banyak ketika di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat apa kan banyak lalainya daripada ingatnya dengan Allah. Makanya ketika itu kita keluar rumah, ketika mengetahui itu maka pejamkanlah matamu, alias tidak melihat ke arah atau berjalan ke arah situ. Wa absis salam mubtadi'an wa mujiban. Kemudian masyhurkanlah salam, keselamatan, sebagai kita pihak yang memulai ataupun yang menjawab salam itu. Jadi kita masyhurkanlah ketemu kawan, ketemu siapa, kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, salam kita itu adalah doa keselamatan. Soalnya agama Islam itu kan agama keselamatan. Agama yang menyelamatkan atau agama keselamatan. Makanya kita kemana-mana itu syiar Islam dengan mengucapkan salam. Ini secara lisan. Sementara
kita itu mempraktekkan dalam hati malah luar biasa juga, di samping yang lewat zahir kita. Kita ucapkan salam kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita ucapkan salam, ucapkan menyelamatkan itu. Menyelamatkan maksudnya apa? Yaitu memberi rasa nyaman, memberi rasa selamat, merasa terselamatkan. Seperti misalnya ada makanan. Nah, ini makanan di depan kita. Kalau yang makan ini misalnya orang yang beriman, pasti akan makanan ini terselamatkan. Maksudnya apa? Karena ketika makan, pasti orang yang beriman mengucapkan salam, mengucapkan doa keselamatan. Baca bismillah, baca doa makan misalnya. Ketika makan, lah ini makanan ini seperti terselamatkan. Karena apa? Ketika masuk ke dalam mulutnya orang-orang yang beriman, ini masuk jadi tikunya, masuk ke dalam jadi energi kita. Pasti energi yang keluar dari makanan tadi digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu terselamatkan. Beda cerita kalau makanan, sama-sama makanan, tapi berada di orang yang tidak tepat, yang imannya masih ngalor ngidul, tidak jelas. Ketika masuk, pasti dia lupa berdoa. Tidak berdoa, tidak memohon kepada Allah. Kemudian setelah jadi itu, paling malah melakukan maksiat. Sama ceritanya, makan kacang. Kacang kalau yang kacang itu dibuat apa? Hidangan atau namanya orang Jawa jamenan ya. Jamenan di majelis misalnya. Nah, itu pasti selamat. Karena dimakan, dibacakan doa, kemudian ketika masuk jadi sumber-sumber kekuatan, sumber-sumber energi untuk melakukan thalabul ilmi, atau setelah thalabul ilmi mempraktekkan ilmu tersebut. Beda cerita kalau kacang itu berada di tempat misalnya orang yang sedang mabuk-mabukan untuk menemani minuman keras misalnya. Pasti tidak ada orang mabuk itu yang ingat Allah. Jarang. Pokoknya dia mabuk, sudah melawan syariat Allah, pasti ketika pikiran tidak sadar melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Entah itu apalah itu. Ketika pikiran-pikiran sedang tidak waras alias mabuk. Itu makanya kita masyhurkan salam itu menyelamatkan semua makhluknya Allah. Kita doakan semua makhluknya Allah. Di samping kita menebarkan salam-salam secara syariat, ketemu teman, ketemu sahabat, assalamualaikum, memulai pembicaraan dengan mengucapkan salam. Juga makanya orang mengucapkan salam itu sunnah, sementara menjawab salam adalah wajib. Wa'in man ista'anaka anil haqi wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar in kunta min ahlihi warsyidid dhalal. Kemudian tolonglah orang yang butuh pertolongan atas perkara yang hak, atas perkara yang benar. Maka perintahkanlah amar ma'ruf, memerintah yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah yang mungkar. Nah, in kunta lamun ono sira, atau bahasa Jawanya, jika kamu adalah ahli dari amar ma'ruf nahi mungkar. Warsid, dan tunjukkanlah
orang yang tersesat. Jadi kita itu tolonglah orang yang butuh pertolongan. Pertolongan untuk melakukan kebaikan, kebenaran. Jadi kita itu diperintah itu ya, kita diperintah menolong orang yang butuh pertolongan. Walaupun orang itu belum minta pertolongan, ketika kita tahu, kita itu menghadirkan lebih dulu memberi pertolongan. Karena apa? Dengan menolong orang, ini loh. Kita dengan menolong orang itu kita diberi kesempatan Allah untuk berbuat baik, untuk melakukan amal kebaikan. Makanya kita setelah menolong orang, sebelum dia mengucapkan terima kasih, kita aturkan terima kasih dulu. Ini luar biasa ya, ketika ada orang jatuh, dia belum minta tolong, kita tolong. Setelah kita tolong, kita bantu, kita terima kasih ya. Itu kan keren itu. Ya, kalau kita kan enggak, menolong orang, kita masih penuh pamrih. Nunggu orang memberikan ucapan terima kasih, atau malah mengharap imbalan misalnya. Wah, ini yang saya tolong nih orang-orang kaya ini tak tolong, nanti biar saya misalnya dikasih apa misalnya. Itu kan ya baik, cuman kurang pas lah. Jadi yang tepat itu kan ketika ada misalnya ada orang yang saat puasa seperti ini tidak punya apa-apa, kita tahu dia belum minta tolong karena mungkin malu atau apa, kita tolong dulu. Setelah itu kita ucapkan terima kasih karena kita diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan. Dan semoga dengan cara itu Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Toh kita tidak tahu ibadah mana yang kelak diterima oleh Allah, yang membawa kita di hadapan Allah, yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Makanya karena banyaknya kita tidak tahu ya, kita lakukan hal-hal mulai yang terkecil. Orang tidak tahu orang itu butuh pertolongan, dia belum minta, kita bergerak cepat menolong orang. Lantaran itu menjadi kebiasaan, ya, jadi kita terbiasa, otak kita itu kayak tersetting untuk selalu melakukan kebaikan. Tidak usah kita nunggu dimintai tolong. Ya, kita misalnya udah baik, udah apa, ya, kita itu berharap mendekat kepada Allah, Allah itu maha baik. Berarti kita harus selalu berbuat baik. Bagaimana seandainya ketika kita mau berbuat baik, udah punya keinginan berbuat baik, udah niat, udah mau menjalankan kebaikan dengan cara menolong misalnya, tapi ternyata tidak ada yang bisa ditolong, tidak ada orang yang ditolong, itu kan kita tidak jadi berbuat baik. Makanya ketika ada itu, kita harus gerak cepat, satut menolong sesama, supaya kita itu setiap gerak kita, setiap langkah kita, bahkan setiap nafas kita itu adalah ibadah yang bernilai kebaikan menuju Allah. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, memerintahkan yang baik-baik, juga mencegah segala kemungkaran. Ketika kita punya kemampuan untuk itu, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya kalau melakukan kebaikan itu mudah, yang berat itu nahi, mencegah kemungkaran. Tapi ya itu ada levelnya masing-masing. Ketika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Ketika kamu tidak mampu, rubahlah dengan lisanmu, dengan nasihatmu. Ketika kamu sudah tidak mampu karena kamu bukan siapa-siapa,
Yaitu apa? Ingkarilah kemungkaran itu dengan hatimu. Itu level terendah. Nah, kemudian kita ketika itu kita tunjukkanlah jalan orang-orang yang tersesat. Tersesat ini bukan dalam arti mencari jalan itu aja, mau cari alamat palsu misalnya tersesat. Enggak. Kita misalnya ada teman kita yang jauh dari jalan Allah, kita punya kesempatan, kita dekati, kita ajak kembali ke jalan Allah dengan bahasa yang baik, yang tidak menyinggung. Nah ini, itu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu semacam itu. Mengajak tapi tidak melukai orang. Babuduhulil masjid wallahu alam bisawab. Apabila ada kekurangan, ada salah, ada khilaf ataupun apa, itu murni dari kebodohan saya, dari kelalaian saya. Apabila ada kebenaran, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.